Halo, shalom, selamat pagi. Hari ini aku akan mencoba membawakan renungan yang terambilkan dari Matius 24 ayat 45 sampai 51 tentang perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakan dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi hari ini aku memulai untuk membaca renungan harian. Jadi apa yang aku dapat hari ini tentang kesetiaan menjadi seorang hamba. Kita hidup memang di atas semua berkat yang Tuhan kasih, itu semua bersumber dari Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan ketulusan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan ibarat Tuhan kita. Kita melakukan tugas kita, ya kita harus setia. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi hal baik dalam hidup kita. Ya, contohnya nih, kalau saya sendiri sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita karir, saya menggunakan waktu saya ya dengan baik. Ya, pagi, melakukan rutinitas pagi untuk anak, untuk keluarga, untuk suami. Yang ya selain itu, saya juga menyediakan waktu untuk membaca renungan, belajar untuk menyisakan waktu 10 menit untuk berbagi, mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan kasih. Sebenarnya hari ini adalah hari pertama saya untuk memulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, saya bukan manusia yang terlahir dengan segala kebaikan. Maksudnya kebaikan sempurna ya. Saya terus belajar untuk menjadi pribadi yang baik, dalam arti untuk diri saya, dengan kacamata saya, dengan hal yang bisa saya lakukan, menjadi manusia yang kuat dan menjadi sumber inspirasi ya dengan banyak orang. Sedikit cerita, dulu saya tinggal di sebuah asrama yang menjadikan saya kuat sampai sekarang ini, yang menjadikan saya sampai saat ini belajar bahwa hidup itu tidak semuanya indah, tidak semuanya mudah, dan tidak semuanya indah. Saya belajar mengerti orang, saya belajar memahami orang, saya belajar memahami diri sendiri. Bahkan sekarang ini saya lebih memahami diri sendiri. Apa sih yang menjadi kekurangan saya? Apa sih yang menjadi kelebihan saya? Apa sih yang ingin menjadikan saya lebih baik? Walaupun mungkin secara mata duniawi saya tidak lebih baik dibanding teman-teman semua. Tapi saya ingin belajar bahwa semua yang saya lakukan dari hari ke hari, setiap perubahan yang saya tahu, yang saya pelajari, baca buku, firman, belajar tentang masalah-masalah kecil, sharing dengan suami, sharing dengan keluarga, itu adalah proses bagian saya bertumbuh untuk menjadi orang yang lebih baik ya.
orang yang lebih baik, orang yang lebih berguna, orang yang lebih bermanfaat. Itu sih yang saya lakukan. Saya bersyukur juga saya bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Berkat yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, lingkungan yang luar biasa, keluarga yang luar biasa. Satu hal yang sering kali saya lupakan adalah saya lupa dengan kasih Tuhan. Sebenarnya dalam hati kecil saya rindu untuk melayani. Saya rindu untuk membawakan firman. Saya rindu untuk memberkati banyak orang. Tapi untuk saat ini, yang saya rindukan adalah saya harus dekat dulu dengan Tuhan. Saya harus setia. Saya harus menjadi hamba yang setia, seperti firman hari ini. Menjadi hamba yang setia untuk Tuhan. Ya, semoga apa yang menjadi firman Tuhan hari ini juga memberkati teman-teman semua, juga memberikan inspirasi untuk teman-teman tetap semangat, tetap bekerja dengan baik untuk keluarga, tetap bekerja dengan baik untuk orang-orang yang teman-teman cintai. Dan ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita susah, ketika kita bahagia, ketika kita sedang mengalami masalah besar. Tuhan selalu menggandeng tangan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Cuma satu hal, apakah teman-teman menyadari bahwa Tuhan itu ada? Dan sebenarnya Tuhan itu ada di dalam hati kita. Semoga cerita hari ini menjadi sumber berkat untuk kita semua. Amin.